Halo, Selamat malam, kembali lagi di Kumis Podcast Podcast. bersama gua Alda. Dan gua Andri. Kali ini kita mau ngapain nih? Kita kembali lagi menceritakan atau menyuarakan pengalaman mistis yang dikirim oleh kawan kumis pastinya. Yang bernama Rama. Dia Hmm, mengirimkan ceritanya lewat DM. dan dia itu mengalami kisah yang cukup seram juga nih. Soalnya ini diteror oleh sosok makhluk saat dia berada di gunung ya. Tepatnya udah pulang sih, udah Udah pulang. pulang. Oke. Gua belum sempat baca, jadi lu ceritakan aja Boleh? untuk kronologisnya dan di dalamnya tuh seperti apa gitu Iya, ya. iya, kita Jadi mending langsung aja deh biar nggak penasaran lagi. boleh. Oke, mungkin langsung aja bersama Kumis Podcast, cerita akan segera diputar. Jadi kita ini dikirim oleh seseorang kawan kumis yang bernama Rama. Yap. Ia mengalami kisah mistisnya tuh setelah camping di gunung. Kita tidak bisa menyebutkan nama gunungnya karena Mas Rama ini juga tidak menceritakan atau memberitahu gunungnya di mana tepatnya. Di gunung aja ya. Ya, betul. Nah, ya ini pada awal ceritanya camping atau muncak bersama kekasihnya dan teman-temannya. Oke. Nah, ia ini memutuskan berangkat pada hari Minggu, malam Senin lah. Oke. Weekend ya. Ya, karena Senin dan Selasanya itu dia libur lah Oh kebetulan. gitu. Jadi mereka ini bergegaslah untuk berangkat menuju gunung tersebut dan semua sudah prepare gitu kan. Berapa Dan orang? itu tuh sekitar 6 orang lah. Masing-masing juga membawa pasangannya Berarti masing-masing. 3 pasangan ya. Ya, 3 pasangan. Lalu ya ini berangkat pada sore hari pukul sekitar 3 sore hari lah. Setelah semuanya beres preparannya. Awalnya sih tidak ada hal apapun ya. Cuman ketika ia naik gunung tuh keadaan cuacanya tuh mendung dan diselimuti oleh kabut yang tebal. Oke. Di situ tuh semua orang ya tidak sombral sama sekali, sangat menghormati lah gitu. Namun pada saat di gunung itu karena lumayan sepi dan emang mereka tuh berniat untuk masing-masing tendanya udahlah per pasangan itu. Ini orang lain juga banyak yang naik nih. Ada. Ada beberapa sih masih kehitung jari lah gitu. Oke. Jadi nggak rame-rame amat gitu. Nah, ketika itu tuh karena keadaan tidurnya berdua, mereka itu ya bisa dibilang berhubungan intim lah ya. Di Semuanya. enggak satu doang, ini kan ceritanya sih Oke. Rama doang. Jadi ya karena berdua lah ya. Mereka berhubungan intim tepat pada pukul sekitar 1 malam. Nah, keesokan harinya biasa seperti kegiatan biasa lah. Dan mereka ini bergegaslah untuk pulang ke rumah. Berarti ini udah Di 2 hari ya? Ya udah 2 hari di lokasi tersebut tidak terjadi apa-apa, alhamdulillahnya. Nah, cuman ini nih,
Pada saat pulang ke rumah, Mas Rama ini mengalami hal-hal aneh. Seperti apa tuh? Nah, awal ceritanya ketika ia sampai di rumah, pada malam harinya tuh dia mendengar seperti ketukan pintu. Nah, kebetulan dia ini ngekos lah Di mana nih tinggalnya? di Bandung. Di Bandung. Nah, cuman kosannya tuh bukan kosan sih, lebih ke kontrakan lah. Keadaan tuh sepi. Jadi saudara dia tuh nggak ada lah. Nah, keadaan tuh rumahnya sepi. Ketika ia mendengar ketukan pintu itu tuh bergegaslah untuk ke arah pintu karena beliau ini mikirnya ya mungkin saudaranya udah pulang. Jadi ya bergegaslah buka pintu. Ketika ia hendak membuka pintunya, itu tuh ketukannya tuh masih ada dan posisi ketukannya tuh semakin keras. Ketika ia buka ternyata nggak ada siapa-siapa gitu. Ini pada malam hari nih. Pada malam hari. Oh ya, sedikit informasi, di kontrakan itu tuh, di rumah itu tuh ada 4 penghuni lah. Mas Rama beserta 3 saudaranya. Oh berarti lebih tepatnya kontrakan lah ya, bukan kosan ya? Iya, kontrakan ya, kayak kontrakan. Kan nggak ada siapa-siapa tuh. Nah, ya udahlah, Mas Rama ini tutup lagi karena Mas Rama ini merasa lapar lah ya. Ya udahlah, dia bergegas ke dapur. Nah, ketika di dapur tuh jadi posisinya pintu masuk dan pintu dapur tuh sejajar. Ya. Cuman pintu dapur tuh kayak ditutup oleh Gorden. gorden. Nah, ketika ia memasak mie lah ya, mie instan, ya tuh ngerasa kayak ada orang ngeliatin di belakangnya. Pastilah lo juga pernah kayak gitu, ngerasa kayak ada yang merhatiin gitu kan. Perasaannya. Nah, cuman ketika ia lihat ke belakang nggak ada siapa-siapa gitu kan. Oh ya udahlah, itu beres lah, singkat cerita beres masaknya. Langsunglah ya ke ruang tengah di depan TV lah biasa. Ketika ia menonton TV, ia dikagetkan oleh suara gebrakan pintu. Itu dari luar. Enggak, dari kamarnya. Dar gitu. Dia kaget. Terus ia coba cross check lah ya ke kamarnya. Takutnya ada siapa gitu kan, takutnya ada maling. Ketika ia buka, nggak ada siapa-siapa. Sudahlah, singkat cerita dia beres makannya, ia matiin TV-nya, langsung lah ia tidur. Nah, selang beberapa menit dia terlelap tidur, ia dibangunkan oleh suara TV Suara TV. yang nyala. Cuman nyalanya tuh kayak hilang sinyal gitu lah. Nah, Emang belum dimatiin TV-nya? udah dimatiin semuanya, udah pokoknya udah beres. Ia kan langsung tidur, Dan tiba-tiba nyala lagi. nyala lagi. Nah, kebangun lah dia. Ketika ia bangun tuh keluar ada seseorang yang lagi nonton TV. Cuma seseorangnya tuh kayak diam gitu, diam di depan TV. Padahal TV-nya tuh kayak yang nggak ada sinyal. Tahu kan? Tahu. Kayak yang nggak ada Mungkin yang sinyal. warna-warni itu ya. Iya, kayak gitu. Nah, si Mas Rama ini tuh kan aneh lah ya. Ya coba samperin. Ketika dia samperin dan hendak untuk melihat sosok tersebut, itu tuh sosoknya tuh datar, namun sosoknya tuh langsung menengok ke arah Mas Rama ini. Emang Mas Rama itu nggak awalnya tuh mengira saudaranya atau siapa gitu? Ya enggak lah, soalnya beda lah perawakannya gitu menurut Mas Rama ini kan. Jadi dia coba samperin, takutnya siapa gitu kan. Nah, coba waktu dia lihat
sontak langsung nengok ke arah Mas Rama ini. Awalnya datar, cuman waktu saling bertatap-tatapan tuh sosoknya tuh kayak yang marah. Kayak mana? Dan seram banget sosoknya tuh kata Mas Rama ini tuh. Yang ngebeku, freeze banget, gak bisa ngapa-ngapain. Sosok itu tuh seketika berdiri, terus berubah menjadi tinggi besar, berbulu gitu lah. Yang mencekik ke arah Mas Rama ini. Ke leher Mas Rama. Mencekik, si sosoknya tuh bilang, sia ngotoran tanah aing. Atau bahasa Indonesianya tuh, Dia sudah mengotori tempat saya ya gitu ya. kamu mengotori tempat saya. Di situ Mas Rama ini tuh shock banget lah, susah untuk bergerak. Dan posisinya tuh Mas Rama tuh kayak yang diangkat gitu lah. Nah, singkat cerita, Mas Rama ini bangun lah di tempat tidurnya. Nah, ternyata Mas Rama ini agak tenang. Soalnya, hanya mimpi. Hanya mimpi. ya. Nah, ternyata ketika ia sedang dia ngos-ngosan lah ya, sambil gimana ya, menenangkan diri, ia ditelepon oleh saudaranya. Kata saudaranya bilang kalau mereka bertiga itu lembur dan pasti nggak pulang lah, pulangnya besok. Oh ya udah, kata Mas Rama ini. Ketika sudah ditutup telepon, Mas Rama ini mendengarkan lagi suara televisi yang nyala. Wah, ini Dan nyalanya tuh sih. ya biasa gitu, kayak yang orang nonton TV gitu. Ketika ia lihat keluar, ia lihat ternyata benar, televisinya tuh nyala. Cuma Sama. nggak ada siapa-siapa. Oh, ada siapa? Nggak ada siapa-siapa. Tapi Ketika TV-nya ia pas nyala itu sama enggak sinyal juga. biasa, Oh, ada acara gitu, ada. Nah, ketika ia hampiri itu buat untuk mematikan TV, ya coba matiin gitu kan. Oh ya udahlah, udah dimatiin, ya balik lagi ke kamar. Belum sampai ke kamar, TV-nya nyala lagi. Nyala lagi. Ya udahlah, ya balik lagi. Karena ia kesel gitu kan, ya cabutlah saklarnya gitu, kabelnya. Tapi bentar, sebelumnya dia nggak sih bahwa apa yang tadi dimimpiin bakalan terjadi? Enggak sih. Enggak. Mm-mm. Walaupun dia sudah mimpi buruk seperti itu. Mm-mm. Mencoba lempeng aja mungkin ya. Iya. Nah, ketika itu tuh karena kesel, ya udahlah dia cabut kabelnya. Dan keadaan tuh kan udahlah mati lah. Nah, ketika udah masuk ke kamar, udah sampai duduk di kamar di tempat tidurnya, posisi televisinya tuh nyala lagi. Cuman nyalanya tuh nggak ada sinyal. Wah, gila. Dan ketika dibuka, ia ngerasa kayak dejavu. Lu pernah dejavu kayak gimana? Posisi dia buka pintunya kayak gimana, dia kayak yang dejavu banget lah. Seketika dejavu ya. Nah, ketika ia buka, ia sambil baca-baca lah ya, karena ini tuh mirip sama mimpinya yang ketemu sosok itu. Namun ketika ia buka, ia lihat sekeliling TV-nya tuh nyala, cuman no signal banget, nggak ada sinyal, nggak ada orang juga sama sekali. Nah, ketika itu tuh karena ia ngerasa takut lah ya, dan ia ngeh banget ini tuh sama persis kayak mimpinya gitu. Berarti mulai merasakan ketakutan ya. Ketakutan. Nah, di situ tuh ya nggak berani untuk keluar. Ya udahlah, dia diam di kamar. Dan terjadi. Ketika ditutup pintu kamarnya, ternyata di sampingnya tuh ada sosok Di dalam kamarnya di berarti. dalam kamarnya. Dan itu tuh sosoknya sama seperti yang di dalam mimpi. Gila. Di situ ya
menjerit-jerit. Maksudnya sama yang seperti mimpi yang berbulu itu apa? Yang datar. Iya, yang berbulu itu yang Berarti langsung ya. seketika ya nge-freeze banget, takut. Di situ tuh dia kayak yang diceramain gitulah, cuma pakai bahasa Sunda kuno gitu. Nah di situ ya meminta maaf lah pokoknya. Kali ini tuh bukan mimpi ya dia. Dia ngerasa real banget gitu, malahan dia juga menampar-nampar pipinya gitu kan. Takutnya mimpi lagi nih. Takutnya mimpi lagi. Berharap seperti itu. Nah, ternyata ini nggak mimpi. Singkat cerita, keesokan harinya ia dibangunkan oleh saudaranya, dan posisinya tuh ia di belakang pintu kamarnya. Dan saudaranya tuh ngebangunin, lu kenapa kok tidurnya di bawah gitu. Nah ia nyeritain, nah gini kejadian yang semalam tadi. Nah biasalah kata saudaranya tuh, lu halu atau kecapean mungkin gitu kan. Ya nggak percaya lah ya. Nah pas drama ini, karena respon saudaranya yang kurang enak, ia menceritakan hal ini ke pacarnya. Dan naas banget, ketika ia bercerita hal ini ke pacarnya, ternyata pacarnya juga mengalami hal ini. Nah, Hal yang sama nggak? hal yang sama, dan sosoknya pun sama. Emang sebelumnya si Mas Rama ini nggak bawa itu atas perbuatan ia lakukan di gunung. Nah belum awalnya. Awalnya tuh nggak percaya. Ya tapi ia tuh ngerasa kayaknya ia melakukan ya sompral lah di gunung, tapi Berarti ia tuh beda hubungannya lah ya, nggak ada hubungannya sama yang melakukan hubungan itu intim. kan. Nah cuman itu Ternyata ketika sudah beres menceritakan, keesokan harinya pun ia dimimpikan lagi oleh sosok tersebut. Nah, pokoknya sampai 3 hari berturut-turut lah. ya berarti Mas Rama percaya tuh gara-gara pas tahu ceweknya juga sama ya, mengalami gitu. Akhirnya 3 hari berturut-turut setelah itu tetap mimpi seperti itu. Mimpi seperti itu. Nah di sini tuh Mas Rama bisa tahu karena gara-gara kejadian hubungan intim di gunung itu. Soalnya Mas Rama ini menceritakan ke orang pintar lah, bisa dibilang. Orang yang tahu ya. Nah di situ orang pintar ini menyarankan ke Mas Rama untuk kembali lagi ke gunung itu dan meminta maaf sambil membawa kayak sesajen gitulah. Kata orang pintar ini, dan Mas Rama ini menuruti apa yang disarankan karena Mas Rama ini keganggu banget lah dengan sosok tersebut gitu kan. Nah, di situ Mas Rama ini diantar oleh orang pintar dan pacarnya gitu. Berarti ini terornya tuh hampir seminggu berarti ya? Setelah kejadian yang pertama ternyata terus dihantui ya, terus diteror ya? Iya awalnya kan dia nggak ngeh lah dengan kejadian itu gitu kan. Jadi ya udahlah, mungkin mimpi buruk aja atau mungkin Capean. sedang apes lah gitu kan. Ternyata seiring berjalannya waktu dengan keterusan ditunjukin seperti malah jadi tambah yakin itu ada hubungannya gitu. Iya. Dan benar, setelah melakukan saran yang disarankan oleh orang pintar itu seketika nggak ada kejadian apapun lagi gitu. Alhamdulillahnya udah aman. Dan hal ini tuh Mas Rama menceritakannya baru ke Kumis Podcast dan jadi pelajaran juga untuk kita semua ya. Iya. Dan katanya si Mas Rama ini membuat catatan, jadi dia juga ingin menyampaikan pesan katanya kepada para kalian kawan kumis. Iya. Jadi apa yang dia lakukan dalam cerita ini ya jangan Ditiru. tidak pantas untuk ditiru gitu. Iya. Karena dia juga waktu itu
ya biasa namanya manusia ada kehilapan gitu ya. Apalagi waktu itu kejadiannya kan udah lama juga ya. Udah lama. Apalagi melakukannya kan di tempat sakral gitu ya. Iya. Atau di alam yang mungkin banyak makhluk yang nggak kita lihat gitu kan maksudnya. Ya intinya sih saling menghormati lah. Nah gitu. Gitu. Sama aja kan kayak kita menghormati manusia gitu ya. Iya. Masa melakukan hubungan seperti itu. Iya, masa lu berhubungan di rumah orang gitu kan. Ya. Aneh juga gitu kan. Ya bayangin lu berhubungan di terminal. Ya, Nggak sama mungkin juga vibe-nya kan nggak enak. bisa sama seperti itu ya halnya. Bener, Ya, gini. cuman makhluk gaibnya nggak terlihat aja. Iya, betul. Ya, Buating aya itu narempokeun. dah eta. Sih cenah edan Yang mending kene dioyo lah, Mas. Iya. Gitu. Ya mungkin nikmat mungkin ya di alam. Dingin. Ya, tapi ya itu kembali lagi tidak pantas untuk ditiru. Ya, betul. Ya Jadi- intinya saya juga minta maaf ke Mas Rama kalau misalkan Ada salah ada salah pengucapan dalam- atau ada candaan-candaan Ya. yang kurang mengenakan lah ya. dalam menyurahkan pengalamannya Mas Rama ini. Iya. Dan tidak menutup kemungkinan kita juga berterima kasih kepada Mas Rama ini karena Pastinya itu. sudah ingin menceritakan Dan menulis untuk mengirim ke Kumis Podcast. Gitu. Nggak lupa juga nih buat para kawan Kumis juga terima kasih banyak ya. Udah terus mendengarkan cerita dari Kumis Podcast ini. ya betul. Ya mungkin segitu aja yang mungkin bisa kami utarakan dan kami suarakan. Kita tutup aja. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam bercandanya. Kami Kumis Podcast undur diri. Saya Andri. Saya Alda. Tunggu kami di episode berikutnya. Berikutnya.